Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Dwi Al-Bukhari dengan NIM 2023-31307. Saya selaku mahasiswa ingin menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu database MySQL. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang materinya di PPT terlebih dahulu, nanti akan dipraktekkan di MySQL-nya itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang saya buat yaitu database tentang sekolah SD. Studi kasus pada database sekolah SD ini bagus untuk memahami relasi antar tabel, seperti siswa, kelas, mapel, dan nilai. Itu dengan mudah dan logis. Sekolah membutuhkan sistem yang mampu menyiapkan atau menyimpan dan mengelola atau mengakses data siswa, guru, kelas, dan nilai secara efisien. Database ini memungkinkan menyimpan data saling terhubung. Misalnya data siswa dengan nilai atau guru dengan mata pelajaran. Ini mencerminkan kebutuhan nyata yang terjadi di setiap hari di sekolah. Oke. Database yang saya buat yaitu ada tabel siswa, kelas, mapel atau mata pelajaran, dan tabel nilai. Nah, ini tabel siswa. Saya menggunakan variabel int atau primary key, dan ada data nama menggunakan varchar, dan NIS atau nomor induk siswa menggunakan varchar juga, dan alamatnya menggunakan varchar, dan tanggal lahir itu menggunakan variabel date. Nah, saya akan menjelaskan kenapa di sini ada unique. Ini artinya tidak boleh sama dengan NIS yang lain, karena nantinya ada 7 atau lebih data yang saya buat. Itu NIS itu tidak boleh sama. Oke, selanjutnya ada tabel kelas. Di sini ada ID kelas menggunakan variabel int, yaitu nomor urut akan terisi otomatis, dan nama kelas menggunakan variabel varchar, dan wali kelas menggunakan variabel varchar juga. Oke, selanjutnya ada tabel mapel. Saya menggunakan sama kayak tadi, ada ID mapel yaitu int, dan nama mapel yaitu varchar, dan guru pengampu yaitu varchar juga. Nah, ini ada tabel nilai. Tabel nilai yang saya gunakan yaitu ada ID nilai menggunakan int atau primary key, dan ID siswa menggunakan int juga, ID mapel juga menggunakan int, dan nilai menggunakan int. Selanjutnya ada demonstrasi perintah SQL. Nah, di sini ada agree function yang pertama, yaitu ada cout. Sum itu menambah semua nilai, average nilai rata-rata, minimal itu nilai min, nilai paling kecil, atau max nilai paling besar. Nah, yang kedua ada scalar function. Yang pertama ada upper, itu mengubah teks menjadi huruf kecil, dan lower itu huruf kecil, dan let itu panjang karakternya. Concat yaitu menggabungkan teks. Nah, selanjutnya ada substring, itu digunakan untuk mengambil sebagian teks. Nah, yang ketiga ada additional SQL clauses, yaitu ada where, group by, order by, dan having by. Where itu menyaring data, group by itu untuk mengurutkan data, dan order by untuk mengelompokkan berdasarkan kolom. Dan having itu untuk menyaring hasil setelah group by. Jadi setelah mengurutkan akan disaring oleh having. Itu
untuk menyaring hasil dari grup by tersebut. Selanjutnya ada data manipulation language atau DML. Yang pertama ada select. Select itu untuk menampilkan semua record dari sebuah table. Yang kedua ada insert, itu untuk menambahkan data baru ke dalam table. Yang ketiga update, itu untuk memodifikasi atau memperbaharui data tertentu dalam table. Yang keempat ada delete, itu untuk menghapus salah satu data dari table. Oke, selanjutnya ada ERD relasi. Nah, ini relasi yang sudah saya buat, yaitu ada siswa akan terhubung relasinya ke nilai. Nilai juga akan terhubung ke siswa. Lalu di sini ada kelas akan terhubung ke nilai, lalu nilai akan terhubung ke kelas. Begitupun mapel, mapel akan terhubung ke nilai karena di sini ada ID mapel, akan terhubung ke mapel, nah mapel akan terhubung ke nilai. Nah, itu selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan yang saya buat database ini untuk menyimpan data secara terstruktur. Data seperti siswa kelas dan nilai dapat disimpan dalam tabel-tabel yang terorganisir. Lalu menghindari duplikasi data dengan database data yang sama tidak perlu disimpan berulang-ulang. Nah, yang ketiga memudahkan pencarian dan pengolahan data. Ini dapat menggunakan query untuk mencari, menghitung, dan menampilkan informasi dengan cepat. Lalu menjaga integritas dan konsistensi data menggunakan primary key dan foreign key untuk memastikan hubungan antar data itu valid. Nah, yang kelima ada mendukung pengembangan sistem informasi seperti sistem nilai, terus absen, hingga laporan bulanan. Nah, selanjutnya ada manfaat. Manfaatnya yaitu ada efisiensi waktu, data lebih cepat diakses dibandingkan secara manual. Yang kedua ada kemudahan dalam update data, itu data dapat diperbarui dengan perintah sederhana. Nah, yang ketiga ada keamanan data, dapat ditambahkan dalam fitur user level access dan backup. Nah, yang keempat ada analisis data, itu memungkinkan untuk membuat laporan dan statistik berdasarkan data yang ada. Oke, itu saja presentasi dari PPT kali ini. Kita langsung ke prakteknya. Pertama-tama yaitu kita membuka exam PP-nya dengan menjalankan MySQL. Nah, ini akan dipencet, diklik start. Lalu kita masuk dan cari yang namanya command prompt. Nah, diklik saja akan muncul seperti ini. Pertama-tama kita ini saya di dalam user Lenovo. Kita akan mengeluarkan usernya dulu dengan cara cd titik-titik, lagi cd titik-titik, lalu kita cari, sebelum itu kita cari terletak di mana exam PP-nya. Kalau saya terletak di file folder C dan ada di exam PP. Nah, lalu cari yang MySQL dan bin. Nah, ini bisa langsung kita copy aja dan balik lagi ke CMD-nya. Kita masuk ke CD dulu untuk masukin exam PP-nya, langsung di paste. Tuh. Ini jangan lupa di spasi. Jangan lupa di spasi. Habis itu enter. Nah, lalu masukin ketik dengan MySQL
min u rot min p, lalu enter. Nah, karena saya tidak memiliki password, jadi enter saja. Nah, sini udah di halaman utama, yaitu MariaDB atau MySQL-nya tersebut. Nah, yang pertama-tama kita akan membuat create database sekolah yang tadi dengan mengetik create database db underscore sekolah. Lalu ketik us db underscore sekolah. Use database db sekolah ini yang tadinya non itu yang kosong, jadi kita akan masuk ke db sekolah, itu fungsi use. Lalu kita akan membuat tabel pertama, yaitu tabel siswa dengan cara ketik create tabel siswa, buka kurung, enter. Nah, ini masukin ID yang tadi, ID siswa, agar lebih gampangnya kita paduin sama yang tadi saja. Tabel siswa, oke. Itu int primary key, primary key. Lalu ada nama itu menggunakan tipe data varchar. Varchar 50 dan nis nomor induk siswa menggunakan variabel varchar juga, varchar 10. Unik itu yang tadi yang saya bilang itu untuk membedakan setiap nis nantinya itu, atau tidak boleh sama. Unique. Yang keempat ada alamat. Alamatnya menggunakan tipe data varchar juga. Nah, yang kelima ada tanggal lahir. Kita menggunakan data date. Lalu ditutup dengan ini dan titik.
Oke, lanjut. Ini tampilan kalau sudah akan berhasil. Lalu kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu ada tabel kelas. Kita akan membuat tabel kelas yaitu dengan sama kayak tadi, create tabel kelas, buka kurung, enter ID-nya underscore kelas int 5k auto increment. Lalu nama kelas itu menggunakan tipe data varchar 20. Lalu ada wali kelas, wali underscore kelas var 50. Nah, 20 sama 50 ini merupakan apa tadi? Itu merupakan panjang karakter. Oke. Lalu enter dan tutup kurung, lalu titik koma. Oke, selanjutnya yaitu tabel mapel. Kita ketik di sini create tabel mapel. Lalu enter. ID underscore mapel int primary auto lalu ada nama mapel, menggunakan tipe data varchar dengan panjang karakter 50, koma, lalu ada guru pengampu. Terus tutup kurung, titik koma. Oke. Kita sudah berhasil membuat tabel mapel. Lanjut ke tabel nilai. Sama kayak tadi, create tabel. Tabel nilai, buka kurung, ID nilai,
INT primary. Auto. Lalu ID siswa, INT. Selanjutnya ada ID mapel, INT juga variabelnya. Dan terakhir itu nilai. Kenapa dia tidak memakai ID? Karena nilai ini tidak termasuk ke dalam auto increment, jadi nggak masuk nomor penomoran otomatis itu. Ini bisa kita custom nilainya itu sendiri. Lalu INT, koma. Terus ada kita membuat foreign key for siswa. Nah, foreign key ini kita mengambil dari ID siswa, yaitu ada di tabel sini, tabel siswa yang tadi. Selanjutnya referencesnya di references siswa ID siswa. Lalu buat lagi foreign key-nya, dengan ID mapel. Ini diambil dari tabel mapel sebelumnya ya. Dan ini diganti jadi mapel juga. Mapel ID mapel. Komanya dihapus, lalu enter lagi. Buka kurung, tutup kurung, titik koma. Enter. Berhasil dibuat tabel nilai. Selanjutnya kita akan mengisi data-data dari semua tabel yang tadi. Sekarang kita fokus ke masukin tabelnya. Nama, alamat, dan tanggal lahir. Tutup kurung, lalu value. Values. Enter. Dan isi nama-nama atau data-datanya dengan NIS-nya itu 11 aja, 101.
koma ya, koma, terus ketik lagi 101, ketik, tutup, koma lagi, ketik lagi. Alamatnya itu jalan aja kali ya, Mawar, ketik lagi, koma, ketik, tanggal lahirnya 2010 01 01. Kenapa ini tahun dulu, bulan, terus hari? Karena kita mengikuti penongoran tanggal luar negeri atau internasional. Oke, kalau udah tutup kurung, lalu koma. Oke, lanjut. Ada saya punya data-datanya di langsung aja begini. Lalu Budi, di sini Budi, koma, kita jalan pakai Mawar ya. Misal jalan Mawar tadi salah, kemungkinan nanti kita ganti. Ini habis Mawar Melati, boleh Melati, titik atas, koma, ketik, lalu tanggal lahirnya 2010 03 15. Koma, lalu buat lagi Citra 103, JL Anggrek. Ini karena banyak datanya, ada 7 data, maka saya cepetin ya. Dan kebetulan saya punya data-datanya, tinggal di copy saja. Nah, sudah. Lalu jika sudah semua, ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh ditambahkan lagi kali ya, satu lagi, yaitu kita akan menambahkan nama saya ya. Ini yang tadi error, kita tambahkan. Ini jangan lupa di koma dulu untuk melanjutkan, lalu paste. Nah, kalau sudah enter, nah ini baru benar.
Lalu selanjutnya kita akan buat data lagi, yaitu data yang ada di tabel kelas. Oke, lanjut. Sama kayak tadi, insert into siswa kelas. Nah, data-datanya ada, yaitu nama underscore kelas, koma, dan wali kelas. Lalu values. Nah, karena saya sudah ada data-datanya, kita akan masukin saja. Nah, ini langsung paste di sini. Setelah kita paste semuanya, sudah, kita tambahkan lagi karena tadi ada nama saya di terakhir, kita tambahin, yaitu kita kelas berapa ya? Kelas 6 mungkin. Kita kelas guru saya, nama kelasnya yaitu .2 kelas 6 A. Petik lagi, koma, lalu petik lagi, tutup kurung, lalu .2, lalu enter. Nah, database dalam tabel kelas sudah terbuat. Lalu kita selanjutnya akan memasukkan data-data pada tabel mata pelajaran, sama kayak tadi, insert into mapel Nah, di dalam mapel ada nama mapel, lalu guru, pengampu, lalu tutup kurung, pengampu, tutup kurung, terus values. Nah, kita akan masukin data-datanya karena saya sudah ada data-datanya. Kita masukkan saja langsung di sini di paste. Nah, ini data-datanya, ada matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, bahasa Inggris, PKN, seni budaya. Nah, yang belum itu apa ya? Untuk menambahkan data satu lagi, yaitu olahraga atau PJOK aja. PJOK, koma, lalu petik. Ini nama guru pengampunya yaitu Bu Anah ya, Bu Anah. Terus petik, tutup kurung, lalu titik koma, lalu enter. Nah, database dari tabel mapel atau mata pelajaran sudah terbuat. Selanjutnya kita masukin
data-data nilainya, yaitu dengan sama kayak tadi, insert into nilai, lalu ID siswa. Nah, di dalam tabel nilai ini ada ID siswa, ID mapel, ID underscore mapel, lalu ada ID nilai. Tutup kurung baru values. ID mapel sudah, ID siswa udah, lalu enter dan masukin data-datanya, karena saya juga sudah ada data-data nilainya. Untuk dimasukkan di paste saja di sini. Nah, karena data tadi ada 8 bukan 7, jadi kita tambahkan yaitu dengan sama, yaitu 55, ininya mungkin bisa 4 juga, ininya 80 sudah aja, berarti 85, lalu titik 2, lalu enter. Nah, sudah terbuat ID siswa di dalam tabel nilai. Untuk mengecek apakah semua tipe datanya masuk ke dalam, itu kita bisa ngecek dengan mengetik describe siswa. Nah, di sini sudah ada. Lalu kita ngecek semuanya, yaitu ada siswa, ada kelas. Kita berurutan aja dulu. Tadi kan ada siswa. Maaf ya teman-teman, ini saya ada typo, jadi saya ngulang dan saya cut videonya tadi. Nah, lanjut, ada siswa, ada kelas, lalu ada mapel, ada nilai. Kelas dulu, lalu mapel, terus nilai. Nah, saya sudah masuk semua yang tadi, yang sebelum bikin data ini. Nah, yang ini, yang buat tabelnya sini sudah ada di dalam describe-nya ini. Describe itu untuk apa sih? Untuk melihat struktur tabel. Nah, seperti ini, misal filenya ID siswa, nama, NIS, alamat. Nah, tipe datanya yaitu varchar, int, dan date. Nah, itu semua merupakan fungsi dari describe. Oke, lanjut. Karena ini tabelnya sudah kita tampilkan, maka kita akan menampilkan datanya juga dengan cara fungsi yang ini, yaitu fungsi select. Di mana dia? Ini, select. Menampilkan semua record dari setiap tabel dengan mengetik sama kayak tadi, select gede aja, select bintang from
semuanya kita tampilkan siswa dulu, siswa titik koma, jangan lupa, lalu enter. Nah, ada, lalu kita cari data yang ini, kelas, lalu cari lagi mapel, lalu cari lagi nilai. Nah, semuanya sudah ada di sini. Data-datanya berarti sudah berhasil masuk ke dalam tabel. Itu tadi fungsinya untuk menampilkan semua record, sama seperti describe tadi. Jadi supaya lebih terstruktur saja. Oke, lanjut. Kita akan menerapkan fungsi satu-satu dulu ya. Gini, kita akan tadi itu yang fungsi tadi akan masuk ke dalam fungsi DML atau Data Manipulation Language. Yang sudah kita pakai itu ada select tadi, terus kalau nggak salah ada insert, itu fungsinya untuk menambahkan. Mana tadi? ppt, insert, lalu update dan delete itu kita belum. Coba kita masuk ke update dulu. Nah, karena tadi kita ada yang salah pada alamat, kita akan mengganti yang salah ini, matahari, kita ganti jadi misal ini rafflesia, bunga rafflesia. Jadi caranya untuk menggantinya dengan mengetik update, masuk ke tabel ini, from siswa, terus set alamatnya, diganti jadi ini, kita petik dulu, jalan rafflesia, petik lagi. Nah, where, kita akan memakai where lalu ID. Where itu mencari di mana sih letak yang salah tadi itu. Letak yang salah itu ID underscore siswa. Nah, ID-nya berapa? ID-nya itu ada di 8. Karena kita akan mengganti ID siswa 8. Ini alamat, Jalan Matahari diganti jadi Rafflesia. Nah, siswanya itu diganti dengan nomor 8. Lalu titik koma. Lalu enter. Nah, oke. Coba kita lihat select from siswa. Nah, sekarang sudah terganti ya. Jadi 85108 Jalan Rafflesia. Oke. Selanjutnya ada delete. Delete itu fungsinya sama kayak
mengganti atau menambahkan, tapi bedanya itu hanya menghapus. Misal kita akan mendelete pada bagian ini, echo nomor 5. Nah, ketikannya gini, perintahnya gini, delete from siswa. Karena ini di tabel siswa, kita akan menghapus echo di tabel siswa, lalu enter, lalu sama kayak tadi, where dan ID-nya berapa? ID-nya yang saya mau hapus itu 5. ID underscore 5. ID underscore 5. ID siswa itu sama dengan 5. Lalu titik 2. Oke. Setelah di enter, maka nomor 5 ini akan terhapus. Karena saya tidak mau menghapus, maka biarkan saja begini. Tapi ini kalau di enter akan terhapus. Jika kita mengecek lagi select bintang from siswa, akan terhapus. Oke. Kita tidak jadi. Oke. Itu semua fungsi DML. Sekarang kita masuk ke mana PPT tadi, kita masuk ke dalam agree function, scalar function, additional SQL classes. Itu ada di demonstrasi perintah SQL. Agree function itu ada cout, sum, average, min, max. Tadi where tadi yang di additional SQL classes itu ada di where itu sudah dipakai ya tadi untuk menghapus atau menambahkan, itu disamakan oleh update, disamakan oleh DML juga, update terus disandingkan dengan where, itu akan bisa terhapus atau terganti. Oke, kita coba agree functionnya dulu. Itu dengan cara select count itu untuk menghitung count bintang from tutup kurung dulu, baru from siswa titik koma. Nah, count ini ada 8. Ini fungsinya untuk melihat berapa sih jumlah data di dalam siswa tersebut. Nah, di sini kan yang tadi tabel siswa ada 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi dia tidak akan menghitung semuanya lagi, tapi langsung totalnya ada berapa gitu. Dan di sini akan terlihat 8. Nah, coba kita akan masuk ke sekarang sum dengan perintah sum. Select sum, lalu nilai from nilai lalu enter. Nah, ini nilai ini jika kita tambahkan atau jumlahkan pada tabel nilai tersebut. Mana nih?
Jika semua kita tambahkan 85, 90, 80, 78, 88, 70, 92, dan 85 akan terjumlah di sini. Jika tidak percaya, kita ke kalkulator, kita ketik 85 tambah 90 tambah 80 tambah 78 tambah 88 tambah 70 tambah 92 tambah 85. Nah, 668 sama dengan hasil penjumlahan semuanya, yaitu 668 atau 668. Oke. Selanjutnya ada tadi average. Ya, average. Sama kayak tadi dengan select terus AFG atau average, lalu buka kurung, nilai, tutup kurung, from, nilai. Nice. Nah, ini akan mencari nilai rata-rata pada tabel nilai. Rata-ratanya berapa sih? Ini jika dirata-ratakan akan hasilnya segini, yaitu 83,5. Dibulatkan saja. Lalu kita akan mencari min. Sama kayak tadi, select min, lalu dari tabel nilai, from nilai, titik, koma, enter. Nah, nilai terendah ini kita artinya min itu nilai terendah. Kita bisa lihat di sini nilai terendah dari nilai ini berapa sih? 70. Nah, ini berarti nilai terendah pada nomor 6. ID siswanya 4, ID mapel 2, dan nilai terendah 70. Maka dia tidak naik kelas. Itu. Lanjut ke habis min itu max. Sama kayak tadi, select max terus nilai, from, nilai, lalu enter. 92. Nah, jika tadi mencari nilai terkecil, nah max ini mencari nilai terbesar. Lihat di sini, nilai terbesar yang didapat adalah 92. Maka di sini yang paling besar yaitu 92. Tidak ada yang lebih besar lagi. Di bawah 92 adanya 90, di atas 92 nggak ada. Jadi nilai terbesar yaitu 92 pada nomor 7. Oke, gitu saja. Selanjutnya kita coba ke fitur lain, yaitu scalar function. Kita akan mencoba upper, lower, let, concat, dan substring. Dengan cara sama kayak tadi, select juga. Select, terus upper, lalu tabel nama, tabel barisan nama pada from siswa. Titik, koma, enter. Nah, from siswa ini menampilkan semua nama. Jadi mau filter namanya saja. Jadi dari tabel siswa, mana siswa? Dari tabel siswa tadi. Nah, ini
di tabel siswa akan mengambil tabel namanya saja gitu. Coba kita akan mencari NIS siswa, siswa, kita akan mencari NIS nomor induk siswa, lalu enter. Nah, ini akan keluar upernya NIS. Jadi akan ditampilkan NIS-nya saja dari tabel siswa. Oke. Selanjutnya kita akan mencari lower. Lower ini sama kayak tadi, select lower kita coba masuk ke alamat kali ya. Jangan alamat. Nama from siswa titik koma. Nah, karena tadi upper ini dia mencari namanya saja, tetapi dia akan membesarkan atau mengkapitalkan semua huruf yang ada di sini. Tetapi kalau lower itu mengecilkan nama yang ada di tabel siswa. Begitu. Oke, selanjutnya yaitu ada mana? PPT. Let. Select nama dulu, koma, terus buka kurung, nama lagi, AS, panjang nama, from, nah, kita enter. Nah, like ini fungsinya untuk kita akan men-select dulu namanya. Kita mengambil nama di tabel siswa. Lalu like ini fungsinya menghitung panjang nama. Misal Andi, ANDI itu 4, Budi 4, Citra 4. Nah, Dimas ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu fungsinya menghitung panjang nama dari tabel siswa tersebut. Oke, selanjutnya kita akan mencoba concat. Sama kayak tadi, select, concate, concat, nama, koma, petik lagi, koma, alamat, tutup kurung, AS, identitas from siswa. Nah, di sini
concat ini fungsinya jadi menambahkan di tengah-tengah strip. Jadi kita panggil dulu select nama, jadi masuk ke namanya masuk, tapi di dalam di dalam tabel identitas ini diambil dari siswa. Jadi siswa dari folder siswa dari tabel siswa akan digabungkan yang diambil nama sama alamat saja dengan menambahkan strip untuk memberi jarak dari nama ke alamatnya, begitu. Dan identitas ini fungsinya ya membuat tabel itu sendiri. Lalu kita ke selanjutnya yaitu substring. Sama kayak tadi menggunakan select substring itu nama 1 3 awal nama lalu diambil dari from siswa. Oke, ada typo kurang ini. Nah ini akan mengambil substring dari folder siswa. Nah ini kenapa nama terus koma 1, 3 itu mengambil nomor depannya saja. Jadi yang tadinya yang terakhir ini Dimas, jadi kita mengambil dari urutan nomor 1, 2, dan 3 saja gitu. Kalau kita mengambil 2 saja, 1 sampai 2 saja. Nah, lanjut ke titik koma enter. Nah, maka akan tampil urutan 1 dan 2 saja gitu. Oke. Scalar function sudah selesai. Sekarang additional SQL classes. Kita coba ke group by dan order by dan mungkin having karena where sudah dipakai. Coba kita ke group by dulu. Kita praktekkan select ID maple rata-rata nilai. Saya lupa pakai kurung. Rata-rata. Ini enter. From mengambil dari tabel nilai. Lalu enter lagi. Grow by ID underscore maple titik koma lalu enter. Nah ini akan menggabungkan dari ID maple dan rata-rata average nilainya gitu. Jadi maple, mana maple, ini nilai
digabung dengan maple. Ini dia maple. Gitu. Oke, selanjutnya kita mencari order by. Order by kita menggunakan select bintang from nilai order by nilai dash. Titik koma. Nah, ini akan tampil seperti ini. Nah, kalau order by ini itu akan mengurutkan data. Jadi nilai yang paling tinggi dulu diurutkan sampai tet. Jadi dia akan mengurutkan dari nilainya, bukan dari ID nilai, bukan dari ID siswa, bukan dari ID mapel, tapi dari ID nilainya gitu. Beda dengan group by. Group by ini dia mengelompokkan data berdasarkan kolom. Jadi kolom ini dikelompokkan, kolom ini dikelompokkan gitu. Lalu kita mencoba having. Kita akan mencoba terakhir itu having dengan perintah select ID, nilai AS enter from nilai, lalu group by ID maple. Nah, ini dia having ini dia harus digunakan berbarengan. Dia berbarengan bisanya itu setelah group by baru having gitu. Dia digunakan hanya untuk berbarengan dengan group by. Nah, ini sudah titik koma, kita enter. Nah, ini yang terjadi. Nah, ini yang terjadi. Ini itu rata-rata dan ID maple itu dari ID yang awalnya ID maple terus diambil dari nilai itu untuk menyaring semua hasil dari group by. Karena group by dari table maple itu akan disaring untuk mencari rata-ratanya. Nah, rata-ratanya yaitu 80, maka dia akan mencari di ID nilainya, di ID maple-nya. Mana tadi? ID maple.
ID mapel nih, mapel. Terus mencari nilai yang lebih dari 80. Nah, yang 80 ada 1, 2, 3. Ada 3. Tetapi dia tidak memakai sama dengan, jadi 80 nggak ada, jadi sisa 84 dan 88. Itu. Oke, itu saja dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.